Di film sebelumnya, seorang pria bernama Martin bersama teman-temannya dan pacarnya sedang menikmati liburan musim dingin. Tapi semuanya, kecuali Martin, telah wassalam akibat serangan zombie berseragam Nazi akibat mengambil harta karun milik mereka. Martin akhirnya mengembalikan harta karun pada pimpinan zombie bernama Herzog. Dia dibiarkan hidup dan hendak pergi dari kabin sebelum akhirnya diserang lagi karena kedapatan nyimpen satu koin dari harta karun tersebut. Martin langsung dikeroyok Herzog dan pasukannya. Dia berhasil menjalankan mobilnya dan menyisakan Herzog yang masih bergelantung menyerang Martin. Kebetulan mereka papasan sama truk, sehingga Martin tabrakin Herzog sampai tangannya lepas. Tapi sayangnya Martin sudah kehabisan tenaga dan mengalami kecelakaan tunggal. Dan inilah Dead Snow 2. Martin selamat dan dibawa ke rumah sakit. Semua teman-temannya telah wassalam, tapi polisi setempat menganggap Martin pelakunya karena ada sidik jarinya di kapak salah satu korban. Martin menjelaskan tentang serangan zombie Nazi yang bangkit dari tanah salju, tapi nggak ada satupun yang percaya. Tangannya bahkan udah diborgol di ranjang. Setelah polisi pergi, dokter menjelaskan kalau tangan kanan Martin sudah disambungkan dengan tangan yang ada di mobilnya. Setelah dilihat tangannya pucat, Martin tahu kalau itu tangannya Herzog. Dia syok dan refleks menyerang polisi dan melukai dokter di luar kendalinya. Dua polisi menahan Martin hingga Martin kelelahan dan kembali pingsan. Dokter zombie memberikan lengan Martin pada Herzog. Lalu mereka pergi ke makam tentara Jerman untuk membangkitkan pasukan tambahan. Tapi sayangnya semua jasad di makam sudah hancur. Herzog kebetulan ketemu sama seorang pendeta di gereja dekat makam. Pendeta itu dihabisi, lalu dibangkitkan jadi pasukan zombinya. Ya nggak apa-apa sih, nambah satu lebih baik daripada nggak sama sekali ya kan. Martin kembali sadar dan tubuhnya udah diikat sepenuhnya. Dia dikagetin sama seorang bocil bernama Bobby yang tertarik dengan tangan baru Martin. Bobby juga mengirim foto tangan Martin ke sebuah organisasi pemburu zombie profesional di Amerika. Melihat sebuah harapan, Martin ingin bertemu dengan organisasi itu. Tapi sebelum itu, dia meminta tolong Bobby untuk melepaskan ikatannya dengan sogokan coklat. Baru juga mengecek situasi, Martin refleks melempar Bobby keluar jendela sampai teralisnya jebol. Dia mengecek kondisi Bobby dan berniat menolong dengan ngasih kompresi dada. Malah dadanya Bobby diremukin. Martin juga refleks menghabisi satu petugas polisi yang mengejarnya dengan lemparan maut, lalu kabur dengan mobil yang dia bajak HP-nya Bobby. Di perjalanan, Martin mendapat telepon dari ketua organisasi pemburu zombie profesional bernama Daniel. Dari cerita Martin, Daniel memberitahu kalau zombie yang dihadapi Martin adalah zombie terkutuk yang bangkit karena barang berharganya diambil atau mendapat tugas di masa lalu. Berhubung kemarin hartanya sudah dikembalikan, Martin diminta untuk mencari informasi tentang Herzog. Rupanya, organisasi pemburu zombie profesional ini hanyalah 3 orang pemuda yang terobsesi untuk membasmi zombie. Entah dapat duit dari mana, Daniel dan kedua temannya bernama Monica dan Blake akhirnya terbang dari Amerika ke Norwegia. Mereka membeli peralatan jarak dekat di supermarket biasa karena jual beli senjata di Norwegia itu nggak sebebas di Amerika. Sementara itu, Martin mencari tahu tentang Herzog di Museum Perang Dunia II. Dia bertemu dengan penjaga museum bernama Glenn dan memaksanya untuk diantar ke tempat koleksi peninggalan Nazi di lantai 2. Di situ Martin menemukan bahwa Herzog adalah pimpinan pasukan sekaligus sahabatnya Hitler. Saat itu kapal perang terbesar milik Jerman diserang oleh Inggris. Untuk membalasnya, Herzog ditugaskan untuk menghabisi penduduk Talvik yang telah membocorkan informasi ke pihak musuh. Sebelum misinya selesai, Herzog dan pasukannya dihabisi di Oxfjord. Apesnya, posisi mereka berada di antara Oxfjord dan Talvik. Sayangnya pasukan Herzog sudah sampai di depan museum dan menghabisi pengunjung museum untuk dibangkitkan kembali sebagai pasukannya. Mereka masuk ke dalam museum dan mengambil senjata dan peta wilayah. Martin dan Glenn mendapati beberapa zombie masih berkeliaran dan menyerang mereka berdua. Salah satu korban disentuh oleh Martin dan ajaibnya orang itu hidup lagi menjadi zombie. Ya, kita sebut saja dia Inem. Dari sini mereka sadar kalau tangannya Martin memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang mati. Pas dihidupin untuk kedua kalinya, Inem gak nyerang, tapi giliran Daniel yang nyerang Inem.
Martin dihidupin Inem untuk ketiga kalinya untuk membuktikan kekuatan barunya. Dan itu membuat Daniel punya ide. Apa tuh? Untuk mengalahkan pasukan Herzog, Martin harus ngidupin Letnan Stavarin beserta tentaranya yang terkubur nggak jauh dari tempat itu. Kenapa harus dia? Karena Stavarin dan pasukannya dibantai sama Herzog. Kalau dihidupin lagi kan Stavarin pasti memihak Martin dan mau melawan Herzog. Mereka semua bagi tugas. Daniel dan Martin akan pergi ke makam di mana Stavarin dikuburin. Sementara Blake, Monica, dan Glenn akan mengulur waktu. Pasukan Herzog dengan tank curian dari museum tadi mulai ngidupin penduduk jadi zombie pasukannya. Blake dan Monica punya ide untuk mengalihkan perhatian mereka dirawat dengan menjadikan Glenn sebagai umpan. Selagi Glenn gaspol lari, Blake dan Monica mengurangi pasukan Herzog dengan melempar pipe bomb. Tapi Herzog membalas menembak dengan tank ke arah Blake, Monica, dan Glenn. Setelah dirasa udah wassalam, Herzog melanjutkan perjalanan ke Talvik. Malam harinya Martin dan Daniel sampai di kuburan para pasukan Rusia. Melihat kondisi jasad yang tertutup salju, Martin pesimis karena mereka harus menggali satu persatu. Tangan zombinya kembali gerak sendiri dan menghantam ke tanah salju, menciptakan sebuah energi yang dapat membangkitkan semua pasukan Rusia yang terkubur di sana. Stavarin dan pasukannya menghadap ke Martin dan memanggilnya dengan sebutan Tuan. Pasukan Herzog telah sampai di kota Talvik, sementara polisi setempat mulai berencana menangkap Martin akibat perbuatannya di museum kemarin. Baru juga berdiskusi, polisi Ciwi bernama Mary memberitahu atasannya bernama Gunga kalau ada pasukan Nazi yang menyerang warga. Mereka bersiap dengan senjata untuk melumpuhkan mereka. Sebelum polisi datang, Martin dan Daniel sudah mencegat pasukan Herzog. Mereka juga sudah mengevakuasi warga agar tidak ada korban. Herzog gak peduli dan nertawain Martin. Tapi mereka dibuat kaget dengan pasukan zombie Rusia yang bertarung di sisi Martin. Nah, wis lengkap ngene iki, garek ababane. Tawuran antara zombie pun dimulai. Starvin mulai duel dengan Herzog sekali lagi. Polisi datang di kondisi yang tidak tepat dan tidak pas. Udah mobilnya macet, parkir terlalu mepet. Jadilah mobil polisi digeprek pakai tank. Untungnya, Gunga, Mary, dan beberapa personil selamat dari maut dan bersembunyi di tempat yang aman. Tawuran berjalan cukup lancar, hingga situasinya jadi genting ketika Stavarin telah wassalam di tangan Herzog sekali lagi. Monica berpikir kalau mereka harus menghabisi Herzog, karena semua zombie Nazi terhubung dengan Herzog. Begitu juga dengan zombie Rusia yang terhubung dengan Martin. Tapi sayangnya, kekuatan Martin tidak cukup untuk mengalahkan Herzog. Sementara itu di medan tawuran, semua pasukan Rusia telah wassalam dihabisi zombie Nazi. Glenn ikutan wassalam dihabisi, sementara Daniel mulai terpojok melawan pasukan zombie di tank sendirian. Di saat genting, tank melewati Martin dan Herzog. Daniel berhasil menghabisi semua pasukan di dalam tank dan menghentikan laju tanknya. Posisi Martin terpojok, begitu juga dengan Blake dan Monica yang terkepung zombie. Walau begitu, Martin terus mengejek Herzog untuk mengalihkan perhatiannya dari Daniel yang hendak menembakkan tank. Setelah posisinya pas, Daniel nembak pala Herzog dan membuat seluruh pasukan Nazi wassalam. Di akhir cerita, tawuran telah selesai. Gunga sebel gak bisa nangkap Martin dan mecahin kasus aneh ini. Martin sendiri pergi menggali makam pacarnya, Hannah, untuk dibangkitkan kembali menjadi zombie dan mereka enak-enakan di mobil anjingnya. Inem masih hidup dalam kondisi apa adanya dan ikut mendengarkan suara enak-enak Martin dan Hannah. Jadi itulah film Dead Snow 2 yang bikin satu tim gak doyan makan. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton. Bisa kali klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan arah film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah jangan nyolong sesuatu yang bukan milik kita, apalagi kalau barangnya punya makhluk lain. Pasti urusannya panjang. Oke, kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.